Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan, selamat beristirahat ya. Jumpa lagi dengan kami Lancar Motor Daya Luhur. Untuk kesempatan malam hari ini kita akan rakit mesin ya. Rakit mesin 120 PS atau Ragasa ya. Karena kebetulan untuk siang hari kami di sini agak sedikit sibuk, dan kebetulan juga untuk mobilnya katanya mau buru-buru dipakai ya. Makanya untuk perakitannya kita lakukan malam hari seperti ini, biar besok tinggal meneruskan ya. Sambil menunggu ngantuk kita rakit dulu. Karena untuk spare part ya, untuk spare partnya sudah lengkap, tinggal proses perakitan. Sebelum kita ke perakitan, kami sedikit jelaskan dulu di sini ya untuk part-part yang kami ganti di sini. Untuk yang pertama untuk posisi liner ya, untuk posisi liner atau boring tepatnya ini. Bagian silindernya kami ganti karena kebetulan pas pengecekan kemarin waktu pembongkaran, untuk kausannya itu sudah lebih dari 0,50 mili. Makanya untuk silindernya kami ganti ya, seperti yang kami jelaskan kemarin dalam proses pembongkaran. Apabila posisi keausannya masih di bawah 0,50 mili, bisa saja di quarter ke oversize 50 ya, seperti itu. Karena seperti yang dikatakan tadi, untuk keausannya itu sudah lebih dari 0,50, makanya kami lakukan penggantian untuk linernya seperti ini. Untuk posisi pistonnya juga sudah kami sediakan ya di sini. Kembali lagi ke standar ya atau 0. Kemudian untuk posisi bantalan ya atau metal, untuk posisi bantalan crankshaft di sini, untuk posisinya yang ini ya, untuk posisi crankshaft atau kalau daerah kami sebutnya metal duduk ya, untuk posisi yang ini kita oversize ke 0,50 ya. Oversize 50 maksud kami, karena kebetulan kemarin pas diukur sudah ada kausan dan bekasnya itu 0,25, makanya kami naikkan ke 0,50. Sementara untuk bagian metal connecting rod ya, atau bagian stang piston sini, karena kebetulan pas tadi kami ukur ya, untuk posisinya itu masih bagus, makanya kami hanya memoles untuk bagian metal di bagian stang piston. Jadi oversize-nya masih 0,25 ya, seperti bekasnya. Yang harus diperhatikan ketika mau melakukan perakitan mesin ya, seperti biasa atau overhaul seperti ini, yang harus benar-benar diperhatikan adalah faktor kebersihan ya di sini dalam proses pencucian mesin. Karena sudah kita ketahui bersama ya, untuk posisi mesin terutama di bagian lubang oli itu banyak ya, banyak salurannya, kemudian lubangnya itu kecil-kecil, jadi agak sensitif untuk mengalami mampet ya atau tersumbat. Makanya harus dipastikan untuk posisi lubang-lubangnya itu benar-benar bersih, karena tidak menutup kemungkinan ya apabila ada salah satu lubang tersumbat, malah efeknya nanti malah fatal seperti itu, malah turun mesin itu bisa jadi dikatakan gagal ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan ya untuk mesin, utamanya mesin agak besar ya seperti ini, mesin-mesin truk, yang harus diperhatikan adalah posisi rumah bantalan ya atau di bagian blok silindernya ini. Karena kami sering ya menemui di sini untuk posisi rumah bantalan, tepatnya rumah metal ini, kami sering menemui untuk posisinya tidak center kalau untuk mobil besar seperti ini, beda dengan mobil-mobil kecil. Makanya diusahakan untuk melakukan pengecekan di bagian bantalan metal ya, tepatnya di bagian blok silinder atau di bagian dudukan crankshaft. Kemudian pengecekan di bagian stang piston ya atau connecting rod ini, diusahakan untuk pengecekan lubangnya. Karena untuk mobil besar seperti yang kami katakan tadi, tak sedikit kami menemukan untuk posisi rumah ya, untuk posisi rumah bantalan atau rumah metalnya itu bisa saja sudah lonjong atau tidak bulat. Makanya harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Karena kebetulan untuk mobil ini ya sudah kami cek untuk posisi connecting rod, kemudian posisi
bantalan ya, atau dudukan bantalannya ini sudah kami pastikan lurus, makanya kami tidak lakukan penyenteran. Kemudian yang selanjutnya harus diperhatikan adalah di bagian pen ya, tepatnya kami menyebutnya seperti itu, di bagian pen untuk posisi penempatan bagian bantalan atau metal pinggir, kami menyebutnya metal pinggir ya kalau di sini. Mohon dicek untuk posisi pennya itu tidak ada keausan ya, karena tidak menutup kemungkinan apabila posisi pen ini sudah aus, kemudian posisi bantalannya itu malah jadi goyang dan untuk usia pakainya bisa saja tidak awet ya, seperti itu, bisa saja jebol. Kemudian yang selanjutnya adalah pemasangan bantalan ya di sini, atau pemasangan metal. Jangan sampai tertukar untuk posisinya. Bisa kelihatan untuk posisi metal yang berlubang seperti ini, untuk posisinya itu ada di bagian connecting rod ya, atau di bagian stang seher sini. Sementara untuk yang polos ada di bagian kip atau di bagian penutupnya. Karena untuk posisi di bagian ini, di bagian batang ini sudah kita ketahui ada lubang oli ya untuk melumasi di bagian pen piston di atas di sini. Beda dengan mobil kecil tidak ada lubang seperti ini. Kemudian untuk L300 itu memakai jet oil ya. Sementara untuk 120 PS seperti ini, untuk oli yang masuk ke bagian pen piston itu lewat lubang di connecting rod atau di bagian stang seher di sini. Begitu juga untuk pemasangan bantalan di bagian blok silinder ya, atau di bagian mesin. Bisa kelihatan untuk posisi bantalan atau metal yang berlubang seperti ini. Untuk penempatannya itu di bagian blok silinder di sini bisa kelihatan ada lubangnya. Sementara untuk yang polos seperti ini yang tidak ada lubangnya, untuk penempatannya itu di bagian kip, di bagian sini kami menyebutnya kip ya, seperti itu. Ya, untuk langkah selanjutnya, karena untuk posisi bagian stang piston ya di sini untuk metalnya sudah kami pasang. Untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan metal di bagian blok silinder atau di bagian blok mesin.
Oke, lanjut. Untuk crankshaftnya sudah terpasang ya, kemudian untuk bautnya juga sudah kami kencangkan. Jangan sampai ketinggalan untuk posisi karet ya, karet penyekat oli di sini bisa kelihatan ujung sama ujung, sebelah sana juga ada, jangan sampai ketinggalan. Kemudian untuk posisi pemasangan kip ya, tidak mungkin bisa tertukar karena sudah bisa kelihatan di sini ada nomornya ya. Untuk posisi nomor 1, untuk posisinya itu paling depan. Kemudian untuk posisi di belakang itu ada huruf R. Sementara untuk tanda panahnya menghadap ke bagian depan atau ke bagian puli. Untuk diputar ringan seperti ini, tapi untuk spelling ya sudah dipastikan dan harus dipastikan tidak ada spelling untuk ke atas dan ke bawah. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan piston ya di sini, kemudian pemasangan ring. Yang harus diperhatikan dalam pemasangan piston ya di sini. Untuk posisi pemasangan piston, bisa kelihatan di sini untuk posisi piston. Untuk posisi piston itu ada titik seperti ini ya. Untuk posisi titik harus lurus dengan angka ya atau gambar di bagian stang seher atau di bagian connecting rod ya di sini. Bisa kelihatan ada logo 3 berlian seperti ini. Diusahakan atau harus lurus dengan titik yang ada di bagian piston di sini. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Posisi titiknya lurus dengan tulisan yang ada di bagian stang seher atau stang piston. Kemudian untuk posisi pemasangan ring. Untuk pemasangan ring piston di sini tidak mungkin bisa tertukar ya untuk posisinya karena untuk ketebalannya juga beda. Cuma yang harus diperhatikan di sini dalam pemasangan ring piston ya. Yang harus diperhatikan adalah posisi atas dan bawahnya ya. Dalam pemasangan bisa kelihatan di sini ada angkanya. Untuk posisi angkanya itu dipasangnya atau disimpannya dari bagian atas, bisa kelihatan di sini. Kemudian apabila setelah terpasang semua ya untuk posisi ring pistonnya, yang harus diperhatikan selanjutnya adalah posisi celah atau sambungan ring piston bisa kelihatan di sini. Diusahakan untuk pemasangannya dalam proses pemasangan ke blok silinder ya atau ke bagian liner. Untuk posisi celahnya itu jangan sampai sejajar, tapi diusahakan agak berjauhan ya atau disilang. Karena yang dikhawatirkan apabila posisi sambungan atau celah bagian ring pistonnya itu sejajar ya, untuk kompresinya kemungkinan bisa kabur ke bawah atau bisa bocor bagian kompresinya. Untuk posisi ring oli ya, ring piston bagian oli maksudnya bisa kelihatan di sini. Untuk posisinya bebas ya, mau seperti ini atau seperti ini karena tidak ada tandanya. Kemudian untuk pemasangan yang ini kita bisa lepas dulu untuk posisi sambungannya seperti ini. Maaf, bisa kelihatan seperti ini. Lalu nanti kita pasang bagian piston sini. Lalu disusul dengan posisi ring yang ini. Untuk posisi pen ya, pen piston, kami menyebutnya seperti itu di sini. Untuk posisi pen pistonnya tidak kami ganti ya karena masih bagus, belum ada kehausan. Karena untuk piston original seperti ini tidak ada pennya ya dalam paketnya maksudnya. Tapi untuk posisi pennya itu dijual terpisah dengan pistonnya ya. Karena kebetulan yang dikatakan tadi untuk pen pistonnya belum ada keausan ya. Masih halus seperti ini, makanya kami pakai lagi yang bekasnya. Dan harus dipastikan di sini ya posisi bushing ya ke bagian pen sana, ke bagian pen piston. Untuk posisinya itu dicek ya, jangan sampai ada kausan atau ada kocak ke bagian pen piston.
Oke, lanjut. Untuk pistonnya sudah kita pasang ya. Kemudian untuk stang pistonnya atau connecting rodnya juga sudah kita kencangkan. Untuk kekencangan baut connecting rod ya atau stang seher ini di sini. Untuk kekencangannya itu 13 kilo. Untuk langkah selanjutnya karena sudah malam juga ya. Kita istirahat dulu, kita lanjut besok untuk memasang di bagian timing gear serta komponen-komponen lainnya. Oke, lanjut. Untuk timing gearnya sudah kami pasang ya, kemudian bospomnya juga sudah kami pasang. Untuk titik topnya bisa kelihatan di sini untuk posisi cam. Untuk posisi camnya angka 2 ya, lurus-lurus seperti ini. Kemudian untuk posisi crankshaft ya, crankshaft bisa kelihatan angka 1 lurus seperti ini. Untuk top di bospom bisa kelihatan angka 3 juga harus lurus. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan cover. Oke, lanjut. Untuk cover timing gearnya sudah kita pasang ya di sini. Kami tidak ambil video ya untuk pemasangan cover timing gear karena sebatas tutup biasa, tidak ada titik top atau apapun itu ya. Oke, untuk langkah selanjutnya karena posisi saringan, untuk posisi saringannya juga sudah kita pasang. Untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan bak oli atau karter. Oke, lanjut. Untuk mesinnya sudah kita pasang ya di sini, sudah kita naikkan. Kemudian untuk packing silinder headnya juga sudah kita kasih grease ya seperti ini. Seperti yang sering kami jelaskan ya, alasan kami memakai grease itu untuk meminimalisir mampet di bagian lubang ya. Karena untuk lubangnya banyak lubang kecil dan sudah kita ketahui untuk grease itu larut ke oli ataupun air. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan silinder head ya, karena kebetulan untuk silinder headnya atau bagian valve-nya juga sudah kita skur.
Gugulin natin ano mo, ano? Boy. Hah? Boy. Boy, gulin na. Boy. Oke, lanjut. Untuk mesinnya sudah selesai kami rakit ya di sini. Untuk radiatornya sudah kami isi air juga. Kemudian untuk solarnya juga sudah kami buang. Kemudian untuk led atau katupnya juga sudah kami setel ya di sini. Untuk celah katupnya kami kasih 40 rata di sini ya. Untuk tahap selanjutnya kita proses menghidupkan mesin ya. Namun sedikit catatan di sini atau sedikit yang harus diperhatikan ya. Untuk pertama kali mesin hidup, yang pertama jelas untuk posisi oli ya. Untuk posisi oli harus dipastikan untuk posisinya itu naik sempurna sampai ke bagian head cylinder atau ke bagian rocker arm. Makanya harus dipastikan untuk switch atau sensor oli itu berfungsi normal ya, seperti itu. Oke, untuk langkah selanjutnya kita coba hidupkan mesinnya ya. Mesinnya sudah hidup ya. Untuk tutorial perakitan mesin 120 PS ya atau Ragasa, cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua, khususnya yang punya mobil PS 120 atau Ragasa. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.